Tahukah Anda, peringatan Santo Yohanes Don Bosco, seorang imam, diperingati setiap tanggal 31 Januari. Santo Yohanes Don Bosco bernama Yohanes Melchior Bosco yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1815 di Becchi, sebuah desa dekat kota Torino di Italia. Ketika menanjak remaja, Yohanes Bosco, seorang anak petani yang sederhana ini, tidak diperkenankan masuk sekolah oleh orang tuanya karena diharuskan bekerja di ladang. Dalam situasi seperti ini, Yohanes Bosco diajar oleh seorang imam tua yang sangat baik hati. Jerih payah dari seorang imam yang sudah tua ini sungguh menyadarkan orang tua Yohanes Bosco akan pentingnya nilai pendidikan. Oleh karena itu, setelah meninggal imam tua tersebut, ibunya menyekolahkan Yohanes Bosco ke Castel Nuovo. Pendidikan di Castel Nuovo sangat diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun. Kemudian Yohanes Bosco mengikuti pendidikan imam di seminari Ceri dan ditahbiskan menjadi seorang imam pada tahun 1841. Karya-karya Yohanes Bosco sebagai seorang imam diabdikan seluruhnya pada pendidikan kaum muda. Yohanes Bosco membuka sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, anak-anak yang buta huruf dan miskin. Cita-cita Yohanes Bosco ialah mendidik para kaula muda untuk menjadi manusia-manusia yang berguna dan mandiri. Santo Yohanes Bosco berhasil mengumpulkan 1.000 orang pemuda dari keluarga-keluarga yang sangat miskin. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengertian dan penuh kasih sayang, Yohanes Bosco mendidik mereka hingga mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Domenico Savio, yang di kemudian hari menjadi orang kudus dan disebut Santo Domenico Savio. Keberhasilan Yohanes Bosco dalam membakar semangat untuk memperluas karyanya. Untuk itu, Yohanes Bosco mendirikan sebuah rumah yatim piatu dan asrama. Dengan demikian, para pemuda itu mendapat tempat tinggal bersama dalam satu rumah untuk belajar dan melatih diri dalam keterampilan-keterampilan yang berguna untuk hidupnya di kemudian hari. Untuk pendidikan keterampilan, Yohanes Bosco merubah dapur di rumah ibunya menjadi sebuah bengkel sepatu dan bengkel kayu. Bengkel inilah merupakan sekolah teknik Katolik yang pertama. Sekolah bengkel ini tidak hanya menghindarkan pemuda-pemuda dari aksi kenakalan remaja, tetapi juga menciptakan seorang pemimpin-pemimpin di bidang industri dan teknik. Lebih dari itu, cara pendidikan dan cara hidup Yohanes Bosco sendiri berhasil membentuk kepribadian pemuda-pemuda dan menjadi orang-orang Kristen yang taat agama, bahkan menjadi orang yang saleh. Pada tahun 1859, atas restu Paus Pius ke-9, Santo Yohanes Bosco mendirikan sebuah tarekat religius untuk para imam dan bruder yang dinamakan Kongregasi Salesian. Kemudian pada tahun 1872,
bersama Santa Maria Massarello, Johannes Don Bosco mendirikan Serikat Puteri-Puteri Maria yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan kaum puteri. Santo Yohanes Don Bosco mendirikan banyak perkumpulan dan sekolah. Santo Yohanes Don Bosco dikenal sebagai perintis penerbitan Katolik, dan Santo Yohanes Don Bosco rajin menulis buku-buku dan pamflet. Yohanes Don Bosco mendirikan banyak gereja dan membantu meredakan pertentangan antara tahta suci dan para penguasa Eropa. Dalam karyanya yang besar ini, Santo Yohanes Don Bosco selalu menampilkan diri sebagai seorang imam yang saleh, seorang yang penuh disiplin dan rajin berdoa. Santo Yohanes Don Bosco menjadi seorang bapa pengakuan yang terpercaya di kalangan kaum remaja. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Santo Yohanes Don Bosco menyampaikan pesan yang sangat indah sebagai berikut. Katakanlah kepada anak-anakku, aku menanti mereka di surga. Santo Yohanes Don Bosco meninggal dunia pada tahun 1888 dalam usia 72 tahun. Pada tanggal 2 Juni 1929, Johannes Melchior Bosco dinyatakan sebagai beato atau yang bahagia, dan pada tanggal 1 April 1934, Beato Johannes Melchior Bosco diberi gelar Santo oleh Paus Pius ke-11. Dengan demikian, Johannes Melchior Bosco disebut Santo Yohanes Don Bosco. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Santo Yohanes Don Bosco, Kau panggil menjadi Bapa dan pendidik kaum muda. Nyalakanlah dalam hati kami api cinta-Mu, sehingga kami pun mencari yang hilang dan melulu mengabdi kepada-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan kepada sanak saudara yang berlindung pada Santo Yohanes Don Bosco. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati mereka dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.